Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta tripod kerata siga tururan. Manggun yang ini nggak usah diedit. Ya nggak usah diedit. Itu kretek, gadis kretek ini bukan gadis kretek. Ya Allah. Aduh ya ampun. Nggak usah endorse lah. Kenaonan. Netflix Yahudi bukan sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi dengan Teh Irma ya. Itu bahas apa nih, Mak? Hari ini. Bahas naon, liar, Kehaluan. ngantuk, mau pulang. Gue ngelihat ada di di sosmed teman kita, mantan teman kita yang kok dia makin aneh ya gitu, kayak aku healer, aku apa gitu, tapi kok kayak bohong gitu. Dia bisa bicara dengan tanaman, dia bisa bicara dengan tumbuhan, dengan batu. Itu Ya beneran mungkin terinspirasi dari Nabi Sulaiman, kita nggak tahu ya, mungkin Iya jauh amat ya terinspirasi. Ya dia namanya orang halu mah atuh beb kan bebas ya. Bebas. Lu bisa kok bilang bahwa gue bisa bicara sama kucing dibilang jangan di sini nggak kan? Bisa sih, iya. Bisa. Betul ya. Tapi bersusu gitu. Ngaco. Mulai ngaco, saudara-saudara. Sebenarnya orang-orang yang mengaku bahwa dia bisa jadi bicara begini, dia bisa berkomunikasi dengan apa segala macam, bisa jadi iya. Jadi tidak semua orang yang mengaku gue bisa ngomong sama jin, bisa jadi emang iya, bisa jadi. Bisa jadi iya. Cuman penting apa enggak dalam hidupnya, itu aja. Jangan naon tah eta maksud gue. Nah, jadi kalau menurut gue kan ada istilah apa? Indigo gitu kan, apapun lah istilahnya. Bisa jadi emang iya dia indigo, cuman pertanyaannya dipakai buat apa, bermanfaat buat apa. Kalau nggak bermanfaat ya udah buat apa? Hidup kita tuh di dunia cuma cari satu di Masalahnya doang. itu, Mak, dia buka praktek untuk menyembuhkan orang lain gitu. Ya biarin aja kalau yang percaya, nanti kan lumayan kan, duitnya sedekah gitu kan. Kalau percaya, kalau nggak percaya nggak usah, dan ya udah nggak penting aja. Gue juga tahu yang lo maksud, kenal gue, tapi ya sudah gitu loh. Tapi tingkat kehaluan itu memang menurut gue ini agak ultimate ya. Agak ada yang standar halu, aduh aing hayang kaya gitu, hayang beunghar Zaman gitu. now itu kan zaman dimana orang tua bangga kalau anaknya indigo. Coba perhatiin, Iya. anak gue bisa lihat ini, anak gue bisa lihat itu, bangga gitu loh. Tapi kalau menurut gue itu hak mereka. Cuman kalau menurut gue gini, kenapa mereka tuh pada bangga nggak bahwa anak gue bisa lihat ini, anak gue bisa ngomong kayak gini, terus ditaruh di medsos misalkan, mungkin si ibunya ada rasa gue pengen diperhatiin dong, karena gue nggak diperhatiin sama keluarga itu. Mungkin sekarang gue jangan dibandingin dong sama sepupu gue, yang selalu sepupu gue yang dipuji, yang selalu saudara gue yang dipuji. Jadi begitu ada fenomena kehaluan sedikit langsung gitu kan dia kayak wah gitu. Nah ada juga orang-orang yang tadi lu bilang dia ngaku jadi healer, kan dia pernah bukan coaching, dia pernah healing juga kan ke tempat gue. Healing aja berarti ya? Healing aja, cuman memang pada saat dia healing gue sih gue tidak memperlakukan istimewa karena dia bilang gue bisa ini loh ngomong sama ini, terus dia kayak praktek ngomong sama angsa soang pada saat itu ya. Angsanya jawab enggak, naon teh gitu. Enggak. Gue pikir jawab. Si bodoh ini ya kadang-kadang yang menunjukkan dia bisa berkomunikasi dengan angsa itu apa gitu kan. Kalau dia cuma ngaku-ngaku aja kan bisa, atau misalnya ya kan gue juga bisa ngaku-ngaku gue lagi komunikasi nih sama tripod, tripod stay bisa kan. Tripod jatuh gitu. Kaki jatuh. Itu soangnya jatuh apa tenggelam apa gimana? Nggak tahu beb. Nggak tahu, pokoknya itu ada soang lewat gitu kan di tempat kita makan pagi, terus dia nyamperin, terus dia kayak ngomong biasa gitu, dan orang-orang ada beberapa memperhatikan, ada orang yang caper gitu. Kalau gue sih liatin oh ya udah, ya biarkan aja, karena gini, ada orang yang pengen ditolong, ada orang yang tidak pengen ditolong. Jangan pernah mendekati orang yang tidak mau ditolong gitu. Catat ya, nih ada gue lagi ngobrol, lagi nonton di situ. Jangan pernah mencoba menolong siapapun walaupun itu bestie kita, kalau orang itu tidak mau ditolong. Gue pernah sih, sering ya ngadepin begitu, capek ternyata. Iya, bukan berarti mereka merasa resist sama yang metodenya, bukan, karena mereka merasa mereka benar. Nah itu yang paling sulit. Itu bahaya ya. Ya paling sulit untuk ditolong karena merasa benar kan. Kayak misalnya ada orang tenggelam terus dibilang sama kita, sini tangan lu kasih, sini tangan lu kasih.
nggak mau dia rubah. Ambil tangan gue, diambil, selamat. Jadi maksud gue dari cerita itu, kita mau nolong teman kita tapi teman kita Caranya. resist nih. Mungkin cara kita ngomong yang salah. Seolah-olah lu salah sini gue bantu. Gitu kan. I see. Tapi mesti dirubah kayak mungkin gue Tujuannya mah sarua we eta gitu ya. tapi kata-katanya agak dirubah gitu. Jadi sini deh, gua kasih kenal lu sama Teh Irma misalnya. Tapi dirubah, gue ada masalah, gue lagi mau ke Teh Irma, temenin gue yuk. Gitu. Dan ini juga selaras dengan pembicaraan kita tadi pagi bahwa lu susah untuk ngasih tahu bahwa healing itu bukan sesuatu yang perdukunan, yang anti syariat segala macam. Emang cara kita ngomong yang harus dibenerin. Ada yang bilang sama gue, Beb, lu nggak pengen ikut LC apa gue gituin kan? LC di sini bukan LC ladies itu ya, LC yang suka nemenin. Itu LC namanya. Iya LC. Oke, kita rubah ya. Ini live coaching ya. Jadi Teh Irma ini punya program live coaching gitu 6 bulan gitu ya. Iklan ya. Jadi gue nanya, Beb memang lu, karena dia sebetulnya gue merasa dia menunjukkan interest untuk ikut program itu gitu. Tapi begitu gue tanya, Beb, emang lu nggak kepengen ikut ikut LC? Gue bilang gitu kan, programnya Teh Irma. Terus dia bilang gini, gue takut Beb sama Teh Irma. Hah? Takut naon gitu kan? Kan gue vampir. Tapi belum ngobrol lebih jauh lagi apa yang dia takutkan. Tapi dari vision gue, dari pemikiran gue, dia mungkin ada hal-hal yang dia sudah mendapatkan doktrin ini di sekitar. Mungkin sebelumnya dia sudah belajar di sini, di sana dan di mana gitu ya. Begitu ketemu dengan EHA, itu jadi ada beberapa yang bentrok. Menurut gue sih bukan bentrok ya, karena memang belum paham aja kayaknya gitu. Nah itu agak kesulitan gue untuk ngadepin yang begitu-begitu. Ya kalau menurut gue sih, cara komunikasi kita yang dirubah sekali lagi. Mungkin dia pernah lihat atau pernah dengar, oh Elsie Mate Irma yang tadi nggak bisa punya anak misalnya. Otaknya kan langsung ini kayak, kan. diapain gitu. Ya, atau misalnya, oh dia sakit jadi kanker. Jadi kaya gitu. Ya, ada yang jadi kaya memang. Oh jadi sakit kanker sembuh atau apa. Ya kan dia ngeliatnya cuma dari titik A langsung Z. Dia nggak tahu B, C, D. Kayak misalnya yang coaching sama gue akhirnya bisa punya anak sampai punya 3 gitu kan. Padahal tadi itu lama nggak punya anak. Kan bukan gue yang menghamili. Gue juga nggak punya program bayi botol. Bayi botol. Nggak punya gue program bayi botol. Tapi yang gue usahakan, dalam tanda kutip usahakan, ketika perempuan sama laki-laki misalnya dia lama tidak punya keturunan, itu pasti ada masalah di fisik dulu, minimal fertilitasnya terganggu. Fertilitas terganggu karena apa? Imunnya turun sehingga kualitas sperma jelek, kualitas telur jelek. Apa yang menjadi penyebab itu dua hal itu jadi seperti itu? Emosi, Beb. Emosi berlebihan, emosi negatif yang terpendam, atau si istri kecewa sama suami, atau suami misalnya tidak ridho sama istri, itu kan hal-hal yang tidak dipelajarin dalam dunia medis kan? Tidak kelihatan, tapi real gitu ya. Ya. Contohnya gue pernah Pak Sutri yang gue bilang, lu tuh jadi istri tolong agak nice dikit sama suami, jangan bicara terlalu kasar, jangan merendahkan. Ini during live coaching. Ya live coaching, jangan merendahkan, jangan ini itu segala macam gitu. Dan dia juga punya tumor, kalau nggak salah dia ada 3 tumornya, itu segede bola pingpong katanya. Nah itu tuh akhirnya gue cuma kasih saran, lo harus begini, lo hormatin deh laki lo, karena dia kerja lakinya enggak, gitu. Jadi dia yang perempuan lebih powerful lah ya. Makanya secara emosi dia kesel terus gitu. Terus gue bilang, coba lo agak rendahkan dulu nada lo kalau sama suami. Dan ini juga alhamdulillah suaminya akhirnya ada penghasilan, dia hamil, tumor yang katanya kayak 3 bola tenis itu hilang. Dan itu gue bilang, gue nggak tahu ya ini benar apa enggak, tapi gue minta dong surat lab. Dikasih surat lab, iya. Sebelumnya ada, iya dong, gue harus pakai medis. Sebelumnya ada, sesudahnya hilang. Terus ya buat gue sih Allah Akbar ya. Bukan ditiup-tiup dikasih apa, tapi memang si peserta ini yang mengikuti saran, mengerjakan apa yang harus, dan tugasnya juga personal ya, misalnya harus nurut sama suami, bukan yang harus makan semua suami nurut, enggak, makan bunga 7 rupa gitu, enggak kan? Anjay, Anda makan bunga banyak sampai punya anak 4?
Bisa jadi ya. Enak banget ya makan bunga terus bunting. Mahal tuh bunga. Enggak sih. Langsung hilang nanti di peredaran. Tapi pusing sih makan bunga bunting, makan bunga bunting. Ya itu iya, sebenarnya iya, bisa iya. diterangkan, cuman orang ketika orang itu punya anak, terus dia ngomong, iya nih gue ikut coaching, alhamdulillah sekarang udah bisa punya anak. Itu yang dipetik tuh dari Iya, orang-orang betul, itu. betul. Jadi kesannya kayak Mama Sakti, ini orang Iya. pengen punya anak, coaching aja ntar punya anak. Gue padahal gue tidak menyentuh, gue tidak kasih obat, gue kasih saran sesuai syariat aja. Tapi Karena itu yang tetap tidak punya anak juga ada. tetap yang sampai udah bertahan berapa lama terus ternyata Allah nggak kasih, tetap ada yang sampai belum punya anak, karena kan itu bukan kuasa gue. Tapi urusan yang lainnya selesai gitu. Oh. Jadi kayak misalnya ada satu klien gue yang lu tahu lah, anak coaching dari awal tuh dia pengen punya jodoh, nggak dapat, terus gue bilang gue bukan penyedia jodoh, gue bukan Tinder, Bumble, apalagi CMB, bukan gitu loh. Oke, Kupit. Oke, ya itulah gitu. Gue bilang, dia tuh sampai 4 tahun, 5 tahun sama gue terus-terusan gitu. Gue bilang, lu hebat, lu istiqomah ya sama 5 gue. tahun sih, kan coaching cuma 5 bulan. Coaching seumur hidup, coy. Oh, oke. Anda apa kabar? Anda mau saya putus, Anda? Tidak. Nah, 5 tahun itu dia istiqomah tuh. Terus gue bilang, kok lu, kan gue tanya dong, kok lu istiqomah ikut healing gue setiap kali ada kelas healing, tapi yang lu cari cowok kagak ada. Jawabnya apa? Ya emang sih, tapi karir naik, sakit hilang, terus usaha lancar, pertemanan bagus. Tapi emang yang difokuskan adalah cowok suami, maksudnya suami belum dapat, tapi yang lain berubah. Yang lain ngikutin. Nah, sampai pada saatnya tahun keberapa dia ketemu Menikah. sama calonnya dan cuma sebulan langsung dilamar, nikah. Masya Allah. Terus dari situ gue memperhatikan, Tapi itu berarti dia berprosesnya lama iya, kan? gue memperhatikan Gak ternyata ujug-ujug. memang sama Allah dikasih yang dia butuhin dulu, baru ke jodoh. Ke yang itu. Untungnya dia istiqomah sama gue. Orang gue sendiri apa yang gak enak hati, gue bilang, gue nggak tahu lu nyari apa di gue gitu. Ya doain deh. Gue sih doain, cuman kalau belum berhasil mohon maaf. Inilah kelemahan gue bukan dukun, gue bilang gitu. Emang dukun sakti enggak juga. Dukun mau bohong. Jadi kayak gitu tuh, itu yang tidak diketahui sama orang awam bahwa si ini sekian lama jomblo sekarang bisa menikah. Oh, karena dia ikut LC. Lu lihat ke belakang, apa perjalanannya? Beda. Yang kanker, emang langsung ujug-ujug simsalabim langsung sembuh? Enggak, ada prosesnya. Terus setahu gue juga kalau di kelas pun ya itu nggak ada campur tangan yang mama diapain gitu. Ternyata pesertanya harus berusaha sendiri. Kalau Iya lihat dong. mereka yang harus ngeluarin emosinya, kalau dia ngikutin gamesnya ya dia yang bergerak, Karena dia yang kan lain-lain gitu. Di yang Al-Quran juga berpikir. kan bilang Allah tidak akan ngerubah nasib lo kalau lo juga nggak mau berubah. Nah, gue tuh sebagai fasilitator aja ngajak semua peserta, yuk berubah, lakuin ini yuk. Nah, kreativitas gue adalah membuat semua jadi fun. Kayak Tapi, kemarin kita acara di Puncak di kan. Puncak. Gimana caranya ini mereka ngelakuin tapi fun. Jadi hikmahnya apa? Kalau hidup tuh jangan terlalu serius-serius amat sama duniawi, paham? Jangan terlalu serius-serius banget. Kita lakukan sesuai yang harus kita lakukan. Lebih dikit nggak apa-apa, jangan sampai kurang. Terus kalau misalnya nanti ternyata ada sesuatu yang berubah lagi, harus kita ulang dari awal, ya ulang aja. Nggak masalah. Nggak masalah, memang itulah hidup. Kalau coaching juga begitu. Udah sampai tahap mana ternyata jatuh lagi gitu. Udah biasa gue. Udah biasa gue nemenin Jatuh, bengeng gitu. bangun. Ada nggak mah yang di situ-situ aja gitu masalahnya? Sejauh ini sih enggak. Mereka semua ini ya. Cuman Karena memang mahal tidak kali ya, jadi karena mahal Enggak. jadi sayang duitnya nih kalau nggak bergerak gitu. Apa lompatannya cepat enggak? Ada yang cepat lompatannya, ada yang Slow. jalannya pelan. Tapi kalau di situ-situ aja sih alhamdulillah nggak ada. Pasti ada perubahan, cuman tergantung dari si individunya. Kalau dia misalnya jadi gini, dari titik A ke titik B itu perjalanan 100 km. Kalau dia jalan kaki dengan gerakan cepat itu bisa berapa hari misalnya kan. Tapi kalau dia ternyata dia sudah punya sarananya, terus dia misalnya naik mobil, ya cuman berapa jam atau berapa menit gitu loh. Jadi semuanya kayak kemarin
yang games tuh ada yang ternyata ditawarin Innova, ada yang mesti sewa jalan kaki, ojek ada atau yang apa. sewa ojek. Tapi intinya nyampe dan dapat. Nah itu yang kita harus fokus. Intinya gue dapat. Bagaimana gue caranya dapat? Ya lihat aja di depan ada peluang apa, lakuin. Dan ingat kayak waktu kemarin gue ngomong di puncak, ada 3 nih. Setiap orang punya 3 keputusan. Yes, ragu-ragu, atau no. Oh, ragu-ragu termasuk ini ya? Ragu-ragu adalah hal yang paling bahaya. Karena gini, yes itu maksudnya lu melakukan hal yang benar. Alhamdulillah cepet dong. Tapi gue melakukan hal yang salah. Itu juga cepat ketahuan berarti kan? Kalau itu salah, pelajaran. maka taubat. Oke. Sesalah apapun kita, Allah akan terima dan akan ngasih petunjuk. Yang bahaya itu kalau lu ragu-ragu, akhirnya diam di tempat. Dan nggak dapet apa-apa. Kebanyakan orang ragu-ragu, bikin hidupnya tuh jadi kayak, aduh gimana nih contoh. Ragu-ragu dengan prudent, berhati-hati itu beda ya? Kak, beda banget dong. Ragu tuh gini, misalnya, gue ada anak gue nih, mak, gue dapat apa tawaran interview, udah jalanin aja. Ntar kalau dia misalnya ternyata gajinya kurang atau apa, at least lu jalanin. Kalau kurang Kalau nggak nggak usah cocok, ambil, ya udah, gitu. iya. Kalau misalnya cocok, untung lu interview kayak gitu. Tapi Tapi kalau itu tuh dijalanin tetap harus gitu. jalanin. Tapi kalau ragu-ragu, aduh, iya nggak, ya. Keburu ada orang lain kan masuk. Interview dapet. Misal habis itu, coba gua. Oh. Kalau hati-hati itu sebenarnya dalam semua kesempatan kita harus hati-hati. Tapi ingat, walaupun kita super hati-hati, akan tetap ada saatnya kita salah. Manusia ya. Supaya kita nggak sombong. Oh, Gitu. aku tidak pernah salah. Kunci itu Rani yang naruh di situ nggak ya? Masih ingat kunci. Salahin aja semua orang. Pokoknya Rani yang salah. Salahin aja semua orang. Pokoknya aku yang salah. Enak mah nyalain orang? Enak banget. Gue tuh kayaknya Karena hanya orang gila yang nyalain orang lain. kayak itu sih mbak-mbak yang tadi di awal pembicaraan gitu. Kalau itu berhasil, ini nih sembuh nih karena gua gitu ya. Tapi kalau tidak berhasil, ya dianya tidak berusaha dengan keras gitu kata gue. Oh, kok gini? Kan lama-lama orang sepolos apapun akan melihat topengnya. Iya kan, sepolos apapun. Entah dia ngelihat orang lain atau dia kejebak sendiri dan dia akhirnya aduh gue nyesel sama dia. Cuma gini kalau kata gue, siapapun orang yang merasa gue punya kelebihan nih, kalau emang ada kelebihan coba dipakai buat kebaikan. Kalau buat kebaikan lu ternyata bisa menolong orang, ya udah teruskan. Tapi kalau ternyata gue buat kebaikan, tapi kebaikan apa ya? Nah, doa aja dulu, siapa tahu itu dari setan. Kan maneket teh. Ya Allah, aku ngomong ini dari setan atau dari Kita sebenarnya ngomong tuh nggak jelas, namanya juga podcast suka-suka kita ya. podcast semaunya ini. Pokoknya hidup itu satu, jangan disusah-susahin. Oh, udah harus bisa. Kalau susah tuh semua orang perhatiin gue mah. Kayaknya makanya kan lu gila, ya kan. Aduh ya Allah. Menyusah-nyusahkan, yang ada tuh kita stres sendiri. Kalau gue tuh yang mungkin di umur gua sekarang yang 20-an ini 20 ya, sisa meren. Jangan sisanya ya Allah. Gua nggak mau ribet sama duniawi. Udah cukup lah gitu loh. Apa sih misalnya makan berapa kali sehari? Kalau gue cuma sekali itu udah dua cukup. kali juga udah kenyang banget. Sekali itu udah cukup. Yang perlu kita lakukan misalnya, ya udah kita jangan nyetok beras yang banyak banget. Ujung-ujungnya ini gue kemarin kan suka beli tuh 5 kilo ya, tapi dia bisa berbulan-bulan karena gue jarang makan nasi. Akhirnya sekarang gue beli cuma 2,5 kilo. Udah mulai tahu nih dikurangin. Terus kayak misalnya kenapa gue harus jual mobil? Ya gue rumah gue di gunung. Kalau gue misalnya kalau gue punya mobil boros, bukan boros bensin, boros gue naik turun. Gue pengen main ke rumah ini, gue pengen main ke rumah ini kan. Jadi buat gue nggak penting. Terus kayak misalnya gue harus nyetok daging misalnya. Ya belum tentu sebulan sekali. Orang gue makannya mudahin aja. Kalau nggak ada daging gimana? Ya tinggal beli. Ada restoran Padang di bawah. Warteg juga gue bisa makan warteg. Nah, orang yang memudahkan hidupnya akan jauh lebih enak hidupnya dan less dari stres sama depresi. Karena orang stres itu adalah orang yang selalu overthinking. Apa, Mak? Overthinking. Orang yang stres itu
Orang yang overthinking. Iya. Oh, Orangnya ada di depan kita kan. sengaja. Oke. Sengaja. Dan overthinking itu bisa ke badan masalahnya. Oh, Iya, bisa ke badan. nggak cuman di sini aja sakit kepala, Enggak, migrain dia gitu. bisa kemana-mana, bisa jadi autoimun kan GERD. salah satunya overthinking. Oh, jadi dari klien mama yang beberapa yang autoimun itu ternyata ada semuanya punya OT gitu. Ciri-ciri orang-orang autoimun itu overthinking salah satunya. Oh, oke. Jadi misalnya Japri, Mas ini gini suaminya gitu. Ah, terus kenapa? Nanti kalau gini mana? Ya paling mati. The worst case, lu kehilangan suami, tapi ya udah, belum kehilangan juga kan? Sih ada. Orang laki lo juga belum berangkat di rumah. Udah mikirnya jauh. Udah mikir 12 tahun yang akan datang. Gue mau pensiun. 12 tahun yang akan datang, gue pusing. Dan lu tau nggak, anak itu ngomong itu udah 10 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih hidup-hidup aja kayaknya. Sekarang masih sama. Masih. Oh my god. Masih hidup, masih ya itu, masih satu rumah, masih sehat. Makanya kan Masya Allah. Dan waktu dia ngomong itu dia belum autoimun. Belum autoimun. Dia autoimun itu 5 tahun yang lalu. Ketahuannya. Tapi ciri-cirinya gue udah ngeliat. Udah jauh sebelum itu. Oh, jadi semua dari klien mama dengan yang begini, yang begitu, sebetulnya bisa dipetakan dengan science ya. Ya iyalah. Itu bukan sesuatu yang magic, mistik, apalah gitu ya. Ya mungkin istilah magic, kan orang mistik ini, gitu. Mama Itu bisa lihat kemana gitu. Sebenarnya sesuatu yang kayak gini. Gua nggak tahu di lemari lu isinya apa. Tiba-tiba si Bulan datang. Bunda tahu nggak di lemarinya ibu itu ada uang 1 miliar. Wow, magic. Masa sih? Bulan udah pernah lihat? Belum. Tapi Bulan dengar aja ibu ngomong dibuka 1 miliar. Apakah itu buat gua magic? Jadi sebenarnya tidak ada istilah magic atau misalnya apapun gitu. Yang ada itu adalah miracle, keajaiban. Gue percaya. Kalau kayak misalnya, wah ini mah kayak sulap, kayak apa? Gue nggak percaya. Pasti ada prosesnya. Ada prosesnya. Gak Jadi mungkin. itu kan berarti peserta-peserta life coaching yang di mama itu satu orang misalnya dia pengen punya jodoh, dia pengen punya anak. Ketika dia mendapatkan jodoh, anak atau sesuai goalnya Karena dia masing-masing. merubah dirinya. Karena dia merubah dirinya dan itu bisa dipetakan. Oh, kamu kalau mau melakukan ini nanti begini. Itu Ya. udah ada sunatullahnya sendiri ya, Iya bukan? kan itu semua ada di Quran. Lu mau apa? Lakukan apa? Lu pengen apa? Hidup tenang. Terus sekarang lu lagi diuji nih dengan kekurangan. Ya udah jangan gimana-gimana, emang akan ada ujiannya. Ketika lu udah lulus, maka akan ada kehidupan lu yang lebih tenang. Ketika lu tenang, semua doa terkabul, rezeki dapet, anak dapet. Ya udah, itu kan janji Allah. Tapi di titik itu lu akan diuji lagi. Apakah lu bersyukur? Apakah lu sombong? Ya sudah. Mau lagi apa udah? Mau lagi apa udah? Nanyanya sama yang lagi di situ tuh, mau lagi ditampol apa kagak gitu. Kita ngobrol lagi lain waktu ya. Ini sambil nunggu driver. Ya Teh Irma datang. Dan kita mau check out soalnya lagi Check diusir. out, kita bikin lagi minggu depan insya Allah ya. Insya Allah. Sampai ketemu. Makasih Mama. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.